Henshin! Halo guys, kita akan langsung bahas spin-off Revised Legacy Kamen Rider Veil episode 1 ya. Dan secara mengejutkan durasinya itu tidak terlalu lama, hanya sekitar 14 menitan ya. Jadi kirain kayak kemarin-kemarin ya 18-20 menit. Jadi ada prediksi nggak enak gitu ya, bakalan ngebut gitu ceritanya. Padahal kan spin-off itu ada untuk menjelaskan apa yang bolong-bolong yang ada di serial utamanya. Jadi bukan bermaksud sombong juga, tapi emang sekitar 85% ketebak semua apa yang bakal diceritakan di spin-off ini pas Ane breakdown di episode Tokusatsu kemarin soal trailernya si Kamen Rider Veil ini. Jadi untuk episode awal ya ketebaknya. Jadi tinggal dilihat di situ eksekusinya juga kayak gimana, tapi semoga tetap ada teori tambahan beserta twistnya. Ini yang diharapkan. Ya, dan juga memperjelas juga lah beberapa teori yang kita perdebatkan dan lain-lain, tapi nggak banyak ya. Kan diceritakan Genta Igarashi itu kan hilang ingatan ya, tapi dari point of view istrinya di sini ya, Aka Yukimi Igarashi. Soalnya beberapa kesempatan juga di sini si Yukimi yang jadi naratornya kan. Jadi Yukimi Igarashi ini ya bisa dipastikan ya ingat semuanya ya kejadiannya yang 25 tahun lalu itu. Jadi kalian bisa lihat juga di awal-awal episode ini ya. Ketika dia itu membuat pernyataan, semua itu terjadi ketika waktu itu ya. Jadi seperti kayak Yukimi juga yang menjelaskan. Dan ketika sudah menonton episode satunya ini ya, karena durasinya itu ya 14 menit ya, jadi cukup fast pace juga. Mengingat ini bakalan tayangnya itu kan 5 episode ya, jadi kayak pengen ngomong santai aja kali gitu kan ya. Ngebut amat gitu, lu masih punya 5 episode, tapi mengingat durasinya juga yang cuma 14 menit setiap episodenya. Tapi kita nggak tahu ya episode 2-nya apakah bakalan 20 menit lagi atau tetap 14 menit ya. Jadi bercerita 25 tahun yang lalu, seorang pemuda bernama Junpei Shiranami ya, nama lamanya si Genta Igarashi. Jadi memang cerita awal dari si Junpei Shiranami ini tuh sudah ditemukan sekarat karena sebuah kecelakaan ya oleh organisasi Noah ditemukannya. Jadi ternyata kecelakaannya itu beda, bukan karena diserang sama si Red Devil yang bikin kedua orang tuanya itu tewas, tapi karena kecelakaan motor terus jatuh ke jurang. Jadi udah benar-benar jadi kayak mayat gitu ya, nggak ada yang peduliin juga ya. Jadi si pemimpin Noah yang bernama Agariyama ini menyuruh si Masumi Karizaki ini untuk jadiin si Junpei ini tuh kelinci percobaan aja katanya. Udahlah jadiin kelinci aja ya. Udah kayak nggak berharga juga gitu ya. Udah bener-bener kayak sampah ya. Jadi ya, agak ada keanehan juga pas cerita tragedi kecelakaannya di sini. Apa jangan-jangan Noah yang sengaja mencelakai si Junpei? Soalnya di kecelakaannya juga nggak diliatin kayak gimana gitu. Jadi kayak cuman siasatnya si Noah gitu untuk mencari kelinci percobaan yang pas. Jadi Masumi Karizaki juga belum terlihat kegilaannya di sini ya. Jadi malah yang mencurigakan banget ya si kepala Noahnya si itu ya, si Agariyama itu teman-teman. Jadi ada harapan sih di permulaan spin-off ini tuh Ana pengen diliatin kehidupan Junpei itu yang sebagai pemuda normal bersama orang tuanya. Terus tiba-tiba si Red Devil itu datang terus ngebunuh dua orang tuanya. Karena kejadian ini yang membuat hidup si Junpei ini berubah sampai ke bagaimana dia ini tuh bisa celaka. Kalau seperti ini tetap hanya diceritakan lewat sebuah kata-kata gitu ya. Nih orang celaka gitu. Nih orang dibunuh sama Red Devil, orang tuanya gitu. Jadi kayak cuman sekedar flashback lagi ya, jadi kurang berasa aja gitu. Atau mungkin nanti teman-teman ya, mungkin nanti ya. Jadi sekali lagi Ana sih ada harapan nanti tetap bisa diceritain soal ini. Mengingat ini tuh 5 episode. Jadi kalau misalkan diceritain di serial utama Revised nih, dulu si Junpei Shiranami tuh gini. Terus pas di spin-off-nya diceritain lagi, nih Junpei Shiranami tuh dulunya gini juga. Ya buat apa gitu? Buat apa bikin spin-off gini kalau cuman diceritain lewat kata-kata lagi ya. Nah, karena soal tadi dia yang sekarat ya. Jadi lalu dilakukanlah operasi dengan menanamkan sel Gifu ke tubuh Junpei agar si Junpei ini tetap hidup kembali. Di bagian operasinya juga nggak diliatin lagi ya. Jadi pokoknya ujung-ujungnya si Junpei ini udah bangun di sel tahanan dengan ada bekas goresan di dadanya. Pengen kan gitu ya teman-teman bagian operasinya tuh diliatin. Terus gimana penerapannya, seperti apa sel Gifu dan lain-lain, gimana mencangkok gitu ya istilahnya teman-teman ya. Terus juga bagian jantungnya juga gitu. Biar makin pasti ya, biar pokoknya kita lebih tahu lah soal ini. Soalnya karena bagian ini juga menurut Ana sih krusial banget ya di cerita utama Revised dan berpengaruh ke anak-anaknya si Junpei nanti, ke si Igarashi bersaudara ya. Dan soal jantungnya nggak ada juga gimana gitu ya. Soalnya ada yang bikin teori juga jantungnya dikasih ke Gifu, makanya Gifunya juga ada detak jantung dan segala macam. Itu kan masih teori yang kita pertanyakan.
pastinya itu seperti apa, alias belum dijelaskan banget ya. Kalau mau dijelaskan kapan ya di bagian ini, di spin-off gini itu. Jadi mau kapan lagi? Bagian operasi udah nggak diliatin, cuman sekedar diceritain aja. Bagian dia gimana celaka, bagian orang tuanya, itu udah semuanya di skip bisa dibilang ya. Tapi sekali lagi Ana ada harapan ya, di kedepannya ya bisa diceritain. Mau itu episode 2, episode 3, silahkan ya teman-teman ya. Tapi untuk awal episode ini jadi kayak berasa gembut banget gitu. Justru Ana berharap ada awal hidup si Junpei yang normal dulu ya di episode 1 ini. Terus tiba-tiba di mana ada dinamika yang sangat drastis. Terus kita juga sebagai penonton ngerasain gitu di mana ada perubahan yang sangat-sangat luar biasa banget gitu. Tiba-tiba hidupnya tuh sangat-sangat berubah gara-gara Red Devil atau kecelakaan ini gitu. Ya itu sih yang sedikit Ana kecewakan teman-teman ya. Bagian yang pengen kita lihat kok malah kayak di skip-skip. Bukan yang itu gitu tujuan spin-off ini ya. Menjelaskan apa yang belum dijelaskan. Tentu ada harapan ya tetap diceritakan sekali lagi ke depannya ya. Kalau berlalu begitu aja ya cukup kecewa sih. Jadi berasa kurang padat juga gitu spin-off ini. Selanjutnya Junpei Shiranami pun tidak mau di sini ditawari menjadi pemburu iblis dengan nama Kamen Rider ya. Jadi iblis yang diburu tentu adalah iblis dari hasil gagal eksperimennya si Noah. Di bagian ini, mohon maaf nih ya, nggak diceritain lagi kenapa gagal eksperimennya itu gimana ya. Dan juga prosesnya dari si Gifu Stam dan juga si patentuan Gifu itu gimana ya. Jadi ngerti kan teman-teman ya, yang pengen kita lihat malah nggak diliatin. Jadi semalas itukah gitu si Toei bikin satu scene ya. Ya, tapi bentuk iblisnya di sini nyeremin, kayak berbeda gitu dengan para Deadman yang ada di serial Revise sekarang ya. Nyeremin banget lah gitu. Jadi setelah itu Junpei itu berubah menjadi Kamen Rider Veil dan cukup brutal juga pertarungannya. Jadi memang Anda juga suka vibe-nya sama seperti kayak Kamen Rider Amazon. Pertarungannya nggak terkontrol, brutal banget pokoknya itu ya. Dan ini mungkin bagian yang paling Anda suka di spin-off. Anda berani bilang kelebihan yang paling mencolok di sini ya. Paling menonjol, paling mencolok di sini ya. Poin plus yang paling wah banget. Yaitu soal acting aktornya yang meranin si Junpei Shiranami ini. Yaitu si Masanari Wada ya. Jadi pas breakdown dan bahas episode juga Ana udah kagum ngelihat dia sepintas-sepintas doang lewat trailer atau bocorannya. Jadi dari segi orang yang setengah gila, depresi, dendam, dan temperamen itu dapet banget teman-teman ya. Jadi ini keren asli actingnya ya. Wajah baby face tapi sangar ya. Ini menurut Anda lebih oke dari Chihiro loh di Amazon Season 2 si Junpei Shiranami ini. Jadi ini anak kedepannya menurut Anda sih harus jadi rider lagi sih ya. Jangan disia-siakan ya. Jadi harus jadi rider lagi di serial-serial Kamen Rider selanjutnya. Jadi agak sayang kalau cuma nongol di spin-off ini aja. Jadi semoga kayak Akaso Eiji gitu kan ya. Udah di Amazon ya. Terus tiba-tiba dapat peran penting di build jadi secondary rider ya. Jadi Kamen Rider Cross gitu. Apalagi memang terlihat banget ya dia ini tuh cuma jadi kacungnya si Noah kan ya. Kerja macam dipaksa, diseret-seret, udah beres gawenya disetrum, kasihan gitu ya, udah beres kerjanya ya masuk jeruji lagi. Terus juga bener-bener dapet lah proses-prosesnya ini dia itu kan jadi hilang perasaannya gitu. Jadi si Junpei ini diceritakan tidak ingat apa-apa setelah kecelakaan dan setelah operasi ya. Terus nanti lupa ingatan lagi ya, udah jadi Genta Igarashi ya. Nah di masa dia jadi Junpei Shiranami ini tuh dia hanya punya satu ingatan, yaitu soal sesosok iblis merah yang membunuh kedua orang tuanya ya, si Red Devil yang mirip Vice itu. Semoga bisa dijelaskan juga ya apa kesinambungannya si Red Devil sama si Vice ini. Makanya hatinya ini hanya dipenuhi oleh dendam ya. Jadi sembari ngelakuin pekerjaannya, memburu iblis-iblis yang gagal eksperimen itu, dia juga sambil mencari di sini. Siapa tahu iblis yang gua buru ini ada iblis yang bunuh orang tua gua, gitu kan ya. Siapa tahu nyelip-nyelip, nyempil-nyempil ya. Jadi diceritakan Veil juga adalah sosok iblis yang lahir dari dalam dirinya si Junpei. Jadi belum diperlihatkan sosok si Veil ini tuh gimana. Ya cuman bergumam aja gitu ya di dirinya si Junpei. Halo, gue Veil, gue itu iblis yang ada di dalam diri lo dan segala macem. Suaranya juga kalem awal-awalnya. Jadi Anda juga sempet kaget, bukan Sudaken yang voice aktornya si Veil ini. Taunya masih ya. Cuman kalem banget suaranya. Dimana kan kalau si Sudaken kan selalu menggebu-gebu ya. Jadi Veil juga kayak seperti manas-manasin lah ya. Dan mau bantu katanya si Junpei ini buat balas dendam ke si Red Devil, yaitu iblis yang dicari-cari sama si Junpei. Jadi udah terjawab ya, si Veil itu memang iblis yang terlahir dari dalam dirinya si Junpei Shiranami. Tapi kenapa mereka berdua ini jadi berujung saling membenci di serial Revise sekarang? Kita tunggu jawabannya di spin-off ini. Nah, sampai suatu saat di tengah pertarungan si Junpei ini tuh hilang kendali ya.
Jadi faktornya karena nggak nemu-nemu si Red Devil ya, iblis yang dia cari, jenuh ya, dia udah bantai berapa iblis tapi nggak nemu-nemu. Dan malah dipanggil monster sama warga setempat ya. Dan disinilah hilang kendali lah pokoknya ya, finishingnya jadi menyebabkan puing-puingnya hancur, langit-langit hancur. Dan ketika di reruntuhan di sini dia ketemu dengan ini dia Yukimi Igarashi teman-teman ya. Jadi ini pertemuan pertama Junpei Shiranami aka Genta Igarashi dengan si Yukimi ya. Dan spin-off episode pertama ini diakhiri dengan insert song yang mendayu dan dinyanyikan langsung sama dua Yukimi ya. Jadi aktrisnya ini yaitu si Kurara Emi dan juga Sakurako Okubo. Cukup mengademkan hati lah teman-teman ya untuk si lagunya ini. Dan untuk episode 2-nya nggak langsung tayang minggu depan teman-teman ya, tapi nanti tanggal 10 April. Jadi spin-off ini bakalan beres kira-kira Mei lah ya. Untuk sebulan itu teman-teman cuma tayang 2 episode ya. Jadi tamatnya itu ya itu deket-deket Revise mau tamat. Jadi nggak tayang seminggu sekali kayak Revise di Misteri kemarin. Semoga jelas teman-teman ya. Dan untuk episode minggu depan ya kita bakal diperlihatkan hubungannya si Junpei dengan si Yukimi. Gimana prosesnya si Yukimi ini tuh menjadi penyelamatnya si Junpei ya. Bisa dibilang kan si Junpei-nya mati rasa. Dimana si Junpei-nya juga katanya disuruh makan, diajak ke rumahnya si Yukimi kan. Dan ternyata rumahnya Yukimi ya itu pemandian Shiawase itu teman-temannya dulunya. Jadi memang rumahnya si Yukimi gitu. Selain disuruh makan, diajak mandi, nggak diajak mandi bareng ya sama Sakura. Kayak wow, kalau saya jadi Junpei, wow, dengan senang hati. Dan kalau misalkan mulai episode-episode kedepannya itu diceritain soal semua ini, kayak misalkan gimana kehidupan Junpei sebelum ini, terus gimana dia kecelakaan, di mana orang tuanya dibantai, terus juga gimana proses operasinya dan segala macem. Tak tarik kata-katanya semua yang tadi yang ada di video ini. Semoga bisa diceritain teman-teman ya, karena itulah tujuan spin-off ini. Menjelaskan apa yang tidak dijelaskan di serial utamanya dan juga sekaligus menjawab semua pertanyaan dan juga teori-teori. Kalau kayak begini ya sama aja Pak, masih plot hole teman-teman ya. Justru kita senangnya itu dengan yang detail-detail teman-teman ya, yang nggak cuman sekedar lewat ya. Dan juga nanti kita tunggu mungkin konklusinya ya itu teman-teman ya pastinya ya, soal gimana si Junpei ini jadi hilang ingatan lagi dan harus ganti nama, dan juga nanti kabur bersama si Yukimi, dan juga konklusi dari organisasi Noah yang terpecah jadi si Phoenix dan juga Deadman. Ya udah gitu aja guys. Walaupun cuman episode pertamanya, coba kalian komentarin di bawah soal Revise Legacy Kamen Rider File ini teman-teman. Jadi kita tunggu episode keduanya bulan depan pastinya ya. Semoga semakin menarik ya. Walaupun agak fast pace ya, tetap ada harapan besar pastinya untuk si spin-off kali ini. Soalnya spin-off ini dari hasil survei Anda ya emang paling ditunggu-tunggu spin-off ini teman-teman, dibanding si Dear Gaga sama si The Mysteria. Jadi semoga tidak mengecewakan juga. Yaudah guys, segitu aja. Terima kasih banyak. Like, share, subscribe. Follow Instagram di @reza_aksandre dan juga di Reza Plus. Ada TikTok juga @reza_aksandre, dan jangan lupa juga subscribe channel kedua Anda yaitu Reza Alex. Oke guys, jangan lupa diskusi. Bye bye.